Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fiona Francisca Purba, saya dari kelas E, tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan cara penggunaan Microsoft Word dalam rangka penyelesaian tugas mata kuliah ICT. Microsoft Word ini biasanya digunakan untuk menyusun dokumen, seperti pengerjaan tugas mahasiswa, seperti tugas CBR, CGR, mini riset, case method, dan lain-lainnya. Baiklah, saya akan menunjukkan cara penggunaannya. Jadi lembar putih ini merupakan lembar kerja. Jadi sebelum kita mengerjakan, kita harus menyelesaikan settingan awal terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu, untuk stylingnya ini itu diatur normal. Lalu untuk fontnya itu standar 12. Untuk ini fontnya yaitu Times New Roman. Lalu ini print tengah. Selanjutnya untuk bagian ini dekat pengaturan paragraf. Ini dibuat menjadi 0. Selanjutnya di bagian seperti penggaris ini yang kosong yang tidak ada warna putih ini tekan 2 kali seperti ini. Lalu untuk bagian atas itu dibuat 4 cm. Untuk di bagian kiri ini juga untuk bagian bawah ini 3 cm dan yang kanan juga 3 cm. Untuk kertasnya itu potret. Lalu yang ini ukurannya itu ukuran standar untuk makalah itu adalah A4. Jika sudah ini tekan OK. Jika sudah selesai dengan settingan awal, selanjutnya kita akan mengerjakan kerjaan yang selanjutnya. Yaitu yang pertama itu ini adalah bagian cover. Untuk cover itu biasanya seperti ini. Di sini saya membuat judul makalah. Contoh judul makalahnya itu pendidikan di Indonesia. Lalu di bagian sini itu dibuat logo. Lalu seperti biasa disusun. Disusun oleh selanjutnya di sini nama penyusunnya. Lalu jika sudah seperti itu, di bawah itu dibuat nama prodinya. Dan ini waktu pekerjaannya. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan merapikan ini. Ini dirapikan seperti ini sudah di tengah. Untuk bagian judulnya ini kita kasih ukuran fontnya lebih besar. Ini dibuat 14. Seperti ini. Lalu ini disusun oleh ini di bawah. Ini juga dibesarkan ukurannya. Di sini dibuat logo. Untuk bagian nama ini tuh rata kiri. Baiklah, jika sudah selesai seperti ini, jadi seperti inilah bentuk dari struktur daripada covernya. Selanjutnya, setelah membuat cover, dan jika sudah selesai membuat settingan awal, kita akan melanjutkan membuat kerangka daripada makalah. Jika sudah selesai membuat peta pengantar, selanjutnya itu format yang berikutnya itu ada daftar isi, seperti format yang ada di sini. Daftar isi, pendahuluan, bagian pustaka, dan yang lainnya. Maka ini harus kita tambahi kertasnya, yaitu mulai ini halaman berikutnya. Jika di kata pengantar, saatnya di sini kita membuat daftar isi. Daftar isi. Selanjutnya, pendahuluan. Pendahuluan. Setelah pendahuluan, kajian teori.
Setelah kajian teori, pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Jadi itu dia yang menjadi bagian dari kerangka dari makalah. Kita sudah selesai membuat kerangka makalah, seperti ini sudah selesai kerangkanya. Foto pengantar, daftar isi. Untuk tugas kita selanjutnya yaitu membuat subbab. Membuat subbab. Jadi dalam membuat subbab ini itu ada di bab 1 di pendahuluan. Bab 1 pendahuluan di sini. Sini bab 1 pendahuluan. Sini kita akan membuat subbab dari bab 1. Ini subbab. Itu ini kita tulis di sini. Jadi membuat subbabnya itu ini ya. Latar belakang, rumusan, dan tujuan. Ini. Jadi untuk bagian latar belakang masalah dan rumusan ini kita menggunakan judul 2. Ini kita atur menjadi judul 2. Lalu ini 12. Times New Roman. Ini stok tebal. Warna hitam. Ini kita setting jadi 0. Untuk paragraf 1,5. Ini jika sudah selesai. Ini kita tinggal buat seperti ini. Jadi ini dia yang menjadi bagian dari bab 1 pendahuluan. Setelah selesai membuat ini, kita buat juga subbab untuk bab 2. Di sini bab 2 kajian teori. Untuk bab 2 di kajian teori, ini dari sini pengertian, tujuan, dampak. Ini juga kita harus settingnya yaitu yang 2. Roman. Ini 1,5. Baiklah, ini dia yang menjadi bagian dari bab 2 ataupun bagian 2 kajian teori. Setelah selesai membuat subbab, selanjutnya itu membuat kutipan model ini sesuai standar. Untuk cara pembuatannya itu diisi di bagian ini. Di bagian kajian teori pengertian pendidikan. Misalnya di sini saya mengambil pengertian pendidikan dari website Google, maka saya harus menyertakan websitenya agar tidak terjadi namanya plagiat. Jadi di sini saya akan mencari dari website. Di sini ada pendidikan adalah yang saya salin. Saya tempel di sini. Selanjutnya, untuk membuat kutipan tadi, kita harus pergi ke sini ke referensi. Selanjutnya di sini ada gaya. Pilih yang ini. Selanjutnya sisipkan kutipan. Tambahkan sumber baru. IP sumber itu dari saya tadi ngambilnya dari situs website. Lalu di sini edit dan tambahkan nama pengarang. Nama pengarangnya di sini itu Zaki. Yang pengarangnya di situ tadi Zaki. Karena itu cuma nama depan, jadi kita bisa aja langsung di sini Zaki. Oke. Setelah itu nama halaman web. Nama halaman webnya itu yang ini. Ini hapus. Selanjutnya nama situs webnya. Nama situs webnya itu ini zona referensi.com. Sini itu zona referensi.com. Selanjutnya tahun. Di sini dia tahun 26 Maret 2020.
Di sini kita sertakan link dari situs ini, yang ini, copy saja. Jika sudah selesai seperti ini, tekan OK. Maka di sini akan jelas dari mana kutipan ini, dari mana penjelasan ini sumbernya. Lalu di sini kita tinggal edit saja. Ini diedit. Ini dia. Baiklah, setelah selesai itu, selanjutnya itu membuat halaman yang baik dan benar. Selanjutnya kita akan membuat halaman. Jadi untuk membuat halaman itu di bagian sini, bagian bawah ini itu diklik 2 kali seperti ini. Lalu di sini ada nomor halaman. Di sini ada format nomor halaman. Karena masuk di bagian ini menggunakan angka Romawi. Di sini ada Oke. Lalu nomor halaman, bawah halaman ini nomor 3. Tadi akan seperti ini. Lalu untuk di sini ini kita ganti jadi angka Romawi 2. Seperti ini. Lalu untuk bagian di sini, ini untuk kanan ini kita akan menggantinya menjadi angka 1 karena ini sudah masuk ke bab 1. Tamat halaman, ini dimulai dari angka 1. Oke. Maka dia akan menjadi otomatis seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, sampai ke bawah. Selanjutnya, jika sudah selesai, ini ditekan yang bagian ini, tanda yang kali seperti ini, supaya dia kembali ke seperti ini. Maka sudah selesai untuk udah membuat halaman. Selanjutnya, setelah selesai membuat halaman, maka ini adalah membuat daftar isi otomatis. Kan untuk membuat daftar isi otomatis, kita beralih ke dokumennya. Lalu di sini ada referensi, dan di sini ada daftar isi. Ini tekan saja daftar isi, lalu di sini ada daftar isi custom. Lalu tekan OK. Maka daftar isinya akan otomatis langsung tersusun seperti ini. Baiklah, setelah selesai membuat daftar isi, selanjutnya itu membuat daftar pustaka. Untuk membuat daftar pustaka, ini kita buat pindah ke daftar pustaka. Sini. Di sini ada di bibliografi. Di sini ada beberapa pilihan dan ini pilihan yang paling atas. Nah, maka di sini akan langsung tersedia tadi link yang sudah tadi kita ambil dari atas dari website, maka langsung akan otomatis ke daftar pustaka. Ini tinggal dihapus saja. Lalu ini diubah fontnya 12. Maka otomatis daftar isinya langsung daftar pustakanya langsung tersedia. Jadi, kita sudah menyelesaikan cara pembuat ini, kerangka makalahnya juga sudah selesai, dan juga ini juga sudah selesai sampai membuat daftar pustaka. Jadi, sekianlah yang dapat saya tunjukkan dalam pembuatan ataupun dalam penggunaan Microsoft Word. Saya mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dan kesalahan pengerjaannya. Sekian dan terima kasih.